tentunya first and foremost tergantung tempatnya juga gitu Ya. ya. Kadang ada yang ketika form registrasinya aja mungkin sudah sedikit berbeda gitu. Tapi intinya adalah ketika ketemu face to face dengan psikolog, tentu yang ditanya secara umumnya adalah riwayat kesehatan, riwayat keluarga, keluhannya seperti apa gitu ya, datang alasannya kenapa, datang keinginan sendiri atau mungkin karena memang kan ya to be fair ada yang dalam tanda kutip disuruh orang gitu, entah disuruh bosnya, disuruh orang tuanya. Itu informasi yang penting untuk kita tahu karena contoh ini agak rahasia dapur dikit sih, cuma ada mengetahui ini orang datang sendiri atau disuruh gitu ya kan. Misalnya disuruh gitu, berarti kemungkinan kan maaf yang kena dampak orang lain gitu. Jadi mungkin orang nggak sadar gitu. Jadi nah itu aja kita harus oke mesti hati-hati nanya atau gimana gitu. Paling itu sih. Tapi memang to be fair enggak semua kayak kadang makanya ada istilah cari psikolog itu tuh kadang kayak cari jodoh sebetulnya. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan seseorang ini bisa kena mental? Oke, baik. Nah, kalau kita tuh biasa sebutnya faktor protektif dan juga faktor yang bikin orang lebih rentan lah gitu dalam kata lainnya. Nah, sederhananya banget meskipun sebenarnya jauh lebih kompleks gitu ya. Kita selalu bilangnya ada biopsychosocial factor yang tadi sebenarnya aku kodein gitu ya, biologis, fisik, kayak termasuk ya apapun pola makan termasuk, Oh iya sangat, pola tidur juga termasuk gizi, nutrisi, riwayat kesehatan keluarga gitu, bahkan cedera gitu ya. Genetik paling utama yang sering kali di kambing hitamnya orang gitu ya, itu juga termasuk banget. Psikologis itu perbedaan personality, perbedaan cara orang mempersepsikan masalah gitu ya, beliefnya, value-nya dalam kehidupan, kebermaknaan, sense of meaning gitu, dan juga tentu tadi sosial gitu ya. Yang tadi udah baik dibahas banget tuh gitu ya. Beda negara kita bisa expect beda masalah gitu loh. Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman, hubungan dengan bahkan kerjaan, bos gitu ya, cara perusahaan men-treatment karyawannya, itu juga semua masuk. Itu digabung jeder, bikinlah orang bisa lebih rentan lah kena atau enggak kena. Gitu. Oke, faktornya kompleks tapi sebenarnya kita juga bisa cegah begitu ya Kak ya. Betul. Apalagi kalau sudah punya, mungkin nanti kasih tips and trick boleh kali ya Kak sebelum ditutup nanti di penghujung nih, biar sahabat sonora menantikan supaya bisa juga dipraktekkan. Karena kalau konsultasi ke psikolog tuh kadang masih banyak yang takut nih Kak. Iya. Nah ini biasanya apa sih yang pertama kali orang hadapi ketika konsultasi dengan psikolog? Nah tentunya semoga ini juga bisa clear up mispersepsi dalam masyarakat juga gitu ya. Tentunya first and foremost tergantung tempatnya juga gitu ya. Kadang ada yang ketika form registrasinya aja mungkin sudah sedikit berbeda gitu. Tapi intinya adalah ketika ketemu face to face dengan psikolog, tentu yang ditanya secara umumnya adalah riwayat kesehatan, riwayat keluarga, keluhannya seperti apa gitu ya, datang alasannya kenapa, datang keinginan sendiri atau mungkin karena memang kan ya to be fair ada yang dalam tanda kutip disuruh orang gitu, entah disuruh bosnya, disuruh orang tuanya. Itu informasi yang penting untuk kita tahu karena contoh ini agak rahasia dapur dikit sih, cuma ada mengetahui ini orang datang sendiri atau disuruh gitu ya kan. Misalnya disuruh gitu, berarti kemungkinan kan maaf yang kena dampak orang lain gitu. Jadi mungkin orang nggak sadar gitu. Jadi nah itu aja kita harus oke mesti hati-hati nanya atau gimana gitu. Paling itu sih. Tapi memang to be fair enggak semua kayak kadang makanya ada istilah cari psikolog itu tuh kadang kayak cari jodoh sebetulnya. Kadang cocok-cocokan gitu. Setuju. Betul gitu. Bahkan ada yang trauma sama psikolog loh. Saya pernah ketemu mereka yang nggak cocok banget karena aku nggak tahu gitu ya. Mungkin lagi capek atau gimana atau miskom gitu salah atau perbedaan value. Akhirnya dipersepsikannya salah jadi miskom. Jadi nggak mau ke psikolog lagi. Tapi akhirnya kondisi waktu itu tambah parah. Akhirnya balik ke psikolog lagi. Syukurnya sekarang nggak apa-apa. Tapi intinya memang jangan menyerah sih, hanya karena mungkin kalian belum berhasil menemukan yang cocok. Kalau misalnya sumber daya waktu, sumber daya finance masih ada gitu, atau mungkin BPJS juga bisa gitu ya, cobalah cari pertolongan lagi. Ya pasti ada wadah sehat jiwa sonora nih bisa membantu Anda sahabat sonora, semoga juga bermanfaat. Dan ini sudah ada pertanyaan Kak Erik, tapi saya tampung dulu ya. Kita ke yang sudah Puspa siapkan. Sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda kelihatan orang yang kena mental tuh? Ada yang kasat mata atau harus punya ilmu psikolog dulu nih baru bisa melihat itu? Mulai dari mana ya? Kami mungkin dari yang kasat mata dulu deh, paling gampang gitu ya.
aku tuh suka bilangnya tuh kok sok-sokan teoriku gitu ya. Tapi kalau dirangkum gitu, ada 3 pilar yang bisa menjadi pertimbangan utama kita nih orang. Karena gini, to be fair, semua mental health diagnosis adalah hal-hal yang sebenarnya kita semua punya, emosi yang kita semua punya, tapi menembus batas sehat gitu loh, menembus batas tidak wajar. Nah, contohnya apa? Misalnya orang depresi, kan sedih, semua orang juga sedih gitu kan. Nah, sampai titik seperti apa bisa dikategorikan secara klinis depresi gitu loh. Iya. Ada 3 pilar nih secara singkat aja. Pertama, intensitas. Jadi misal sedih banget kah gitu loh, reaktif banget kah, nangisnya itu tuh sampai misalnya di tempat publik pun bisa tiba-tiba nangis. Nah, itu kan udah mengkhawatirkan gitu kan. Nah, tapi itu aja belum cukup, karena bisa aja misalnya dia lagi ngalami sesuatu yang sangat bikin sedih, amit-amit misalnya kehilangan anggota keluarga, kehilangan anak, itu wajar dong, misalnya masih berduka gitu. Nah, kemudian faktor kedua adalah ini durasinya, udah berapa lama nih? Kalau misalnya kita tanya baru misalnya iya aku sedih, ini ada yang meninggal gitu, kapan? Kemarin, ya wajar gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah 3 bulan tapi sedih nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, kita udah makin curiga gitu. Dan yang paling terakhir, pilar yang menurut aku paling kasat mata, yaitu disrupsi atau gangguan. Itulah kenapa dibilangnya gangguan kan. Aku suka bahasa Inggrisnya dibilang disorder. Udah ada sesuatu yang tadi rapi jadi tidak rapi, terganggu gitu. Kita lihat misalnya pelajar, murid sekolah. Jadi yang dulunya dia bisa rajin masuk sekolah, jadi nggak mau sekolah tiba-tiba. Nilai bagus, jadi turun. Pekerja gitu, biasanya selalu datang on time tapi jadi datang telat. Dan tadi dulu dandan rapi tapi jadi kayak self care nggak oke, jarang mandi bahkan misalnya. Performa kerjaannya jadi jelek. Orang tua misalnya yang tadinya oke, senyum tapi jadi murung, jadi sering ngamuk-ngamuk di rumah gitu. Jadi yang kelihatan. Jadi biasanya intinya kalau kita ngelihat someone itu out of character gitu ya, terutama di pilar ketiga tadi, terus kayak udah lama gitu ya, udah ganggu banget, nah itu saatnya mempertimbangkan cek aja gitu. Harus ke profesional ya, minta bantuan. Betul.